Oke lur, di video kali ini saya bakalan tutorial tentang bagaimana caranya smoothing color dengan hasil yang bagus dan sangat-sangat maksimal. Oke, sebelumnya saya memakai produk dari CBD Profesional karena produk ini menurut saya sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat mudah diaplikasikan. Sebelum saya jelaskan tentang smoothing color ini, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial lainnya. Oke, silahkan klik tombol merah di bawah itu dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like ataupun komen ya lur. Oke, untuk tahap awal kita gunakan obat step 1 dari CBD Profesional. Kita aplikasikan secara merata ke batang rambut dengan cepat, jangan terlalu lama. Aplikasi step 1 ini dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit sampai beres. Jangan dilama-lamain ya lur, karena nanti si rambut matangnya itu, tingkat kematangannya itu tidak akan merata kalau kita melama-lamakan pekerjaan ketika step 1 ini. Jadi saya saranin buat kalian mengaplikasikan step 1 ini secara cepat dan merata. Untuk pengaplikasian ini, ambillah batang rambut secara tebal-tebal dulu, karena kita butuh waktu 5 menit untuk pengaplikasian obat step 1 ini beres. Nah, setelah beres pengaplikasian semuanya, lalu kita ambil batang rambut secara tipis-tipis dan ratakan kembali obat step 1 ini ke dalam batang rambut secara merata. Kenapa kita pertamanya harus tebal-tebal dulu? Karena di sini kita harus mengaplikasikan obat smoothing step 1 ini dengan cepat supaya tingkat kematangan rambutnya itu bisa barengan gitu loh. Jadi saya sarankan kalian buat ngambilnya tebal-tebal dulu. Nah, setelah beres pengaplikasian step 1 secara tebal-tebal seperti ini, lalu kalian lakukan kembali pengaplikasian step 1 secara tipis-tipis dengan mengoleskan kembali obat smoothing step 1 ini, ratakan kembali, takutnya belum ada batang rambut yang teroles oleh obat step 1. Dan di sini kalian pengerjaannya juga harus teliti ya lur, harus dicek terus, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oh iya, dan saya saranin juga jangan sampai mengenai kulit kepala, karena kalau obat step 1 ini mengenai kulit kepala itu bisa menimbulkan kerontokan ataupun bisa menimbulkan luka ke kulit kepala customer kita. Jadi saya sarankan tidak boleh mengoles obat step 1 sampai kulit kepala ya. Sampai akar rambut boleh, tapi kita harus hati-hati mengaplikasikannya. Jangan sampai terjadi penumpukan obat step 1 di akar rambut ya lur. Saya sarankan buat kalian sangat hati-hati sekali dalam pengaplikasian step 1 ini. Karena pengaplikasian step 1 ini sangat berpengaruh ke dalam proses smoothing. Jika dalam pengaplikasian step 1 kalian itu tidak benar, maka bisa terjadi kegagalan pada proses smoothing ini. Contohnya bisa ngembang kembali rambutnya, bisa keriting kembali, bisa balik lagi, ya balik lagi kayak gitu. Jadi gagal ya guys. Jadi kenapa banyak orang yang bilang, "Kak, kok aku itu ketika smoothing belum juga 3 hari atau 1 minggu atau 1 bulan rambutnya udah ngembang lagi." Nah, mungkin dalam pengaplikasian step 1-nya itu kalian tidak benar. Itu bisa saja tidak merata atau terlalu over atau terlalu apapun itu. Jadi kalian wajib hati-hati di dalam pengaplikasian obat step 1 ini ya lur. Di sini saya menggunakan obat step 1 yang normal karena rambut customer saya ini batang rambutnya tipis-tipis atau kecil
dan tidak keriting ikal atau tidak kribo seperti itu. Dan sebelumnya saya juga warnain dulu rambutnya tanpa bleaching supaya dia keluar warnanya ketika diaplikasikan di step 2. Oke. Setelah ini lalu kita wajib cek elastis rambut setiap 15 menit sekali. Ketika sudah 15 menit, kita wajib cek rambut sudah elastis atau belum. Di sini yang menentukan bagaimana tingkat kematangan rambut itu. Atau kalian jika tidak mengerti kematangan, di sini yang menentukan bagaimana proses smoothing itu akan bagus atau tidaknya. Ketika sudah dicek 15 menit, lalu mundurkan lagi waktu, cek lagi dalam waktu 10 menit, cek lagi. Kalau sudah 10 menit, cek lagi dalam waktu 5 menit, cek lagi. Pengaplikasian ini membutuhkan waktu sekitar 30 menitan atau bisa lebih atau bisa kurang juga. Tergantung tingkat kematangan rambutnya dan tingkat keprofesionalannya kita dalam mengecek rambut. Setelah itu lalu kita cuci rambut sampai benar-benar bersih sekali. Dan kalian keringkan rambut hingga benar-benar kering ya. Karena kalau tidak kering nanti akan ngebul ketika dicatok. Oke, itu hanya candaan dan tawaan saja. Supaya tidak bete ketika kalian mendengarkan omongan-omongan saya ini. Oke, setelah rambut kering, lalu kita akan masuk ke proses pencatokan. Nah, lihat di sini rambut sebelum dicatok juga sudah lurus seperti ini ya. Lurus sekali, hampir sama dengan yang sudah dicatok. Kenapa bisa sampai kayak gini? Karena dalam pengaplikasian step 1 itu kita benar-benar bagus. Dan ketika kita cek juga si rambutnya itu benar-benar sudah matang atau si obatnya sudah benar-benar masuk. Nah, lalu kita catok di sini dengan menggunakan suhu 160 sampai 180 derajat supaya rambut tidak rusak kalau kita catok dalam suhu 160 sampai 180 derajat. Untuk smoothing warna sih saya saranin buat 160 aja karena dia rambutnya sudah mengalami proses kimia. Nah, untuk cara pencatokan kita ambil tipis-tipis sekitar 0,5 sentian lah, 0,5 senti atau 1 senti juga bisa ya. Jadi di sini sangat menentukan sekali dalam keberhasilan smoothing juga. Kalau dalam pencatokannya kita itu tidak benar, maka si rambut akan kembali ngembang atau kembali keriting atau kembali kribo. Jadi bisa dikatakan gagal ya. Makanya dalam proses pencatokan ini kita harus benar-benar sabar dan teliti. Karena kita mencatoknya itu secara tipis-tipis. Bayangkan 0,5 cm dengan rambut setebal ini. Jadi kalau kita yang gak sabar, pasti kita akan mengambil rambut secara tebal-tebal. Tidak konsekuen, kesananya jadinya gagal. Nah, di sini kebanyakan kayak gitu. Dari awal pertama tipis-tipis, pas ke atas males mencatoknya itu karena tidak konsekuen, jadi ada kegagalan. Baiknya kalian harus konsekuen ya guys, 0,5 cm, 0,5 cm, 1 cm ya 1 cm. Karena supaya hasil smoothingannya itu bagus ya. Jadi saya sarankan buat kalian jangan terpengaruh oleh pikiran kalian yang merasa capek dalam mencatok itu. Nah, lalu kita aplikasikan step 2 di sini. Di sini saya aplikasikan step 2 itu disatukan dengan pewarna. Di sini caranya kalian aplikasikan step 2 lalu dicampur dengan warna, lalu dicampur dengan developer. Di sini saya gunakan 1:1:1. Misal step 2 50 gram, developer 50 gram, dan pewarnanya juga 50 gram.
Oke, di sini saya akan melakukan pewarnaan warna coklat gitu ya, coklat agak kemet-metan gitu, coklat brown kayak gitu, brown kan brown sugar. Oke, di sini customer saya pengen warnanya itu coklat tapi nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap. Makanya saya aplikasikan warnanya itu di step 2 disatukan dengan step 2. Untuk kalian yang mau tahu saya racikan warnanya apa, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan jawab ya. Saya tidak akan jelaskan di sini karena akan terlalu panjang jika saya jelaskan di sini. Dan setelah pengaplikasian step 2 selesai, maka diamkanlah selama 25 menit. Dan inilah hasilnya guys. Rambutnya pun berkilau, warnanya keluar, dan sangat-sangat luar biasa. Yuk, jadi buat kalian yang mau belajar atau tutorial smoothing warna kayak gini, bisa komen di bawah ini. Atau kalian bisa follow IG saya @ochasalon_. Dan selamat bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.